Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan mendampingi rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan tentang analisis ya, studi kasus penilaian strategi marketing sukses pada PT Indofood Tbk atau terbuka. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah anggota-anggota dari kelompok kita yang pertama yaitu Rifa Fitria Nurizkia, yang kedua adalah Alifa Aulia Ramdhani, yang ketiga Yunita Maulida, dan yang terakhir saya sendiri Rusta Mulyana. Untuk selanjutnya yaitu struktur presentasi ya. Nah, kami akan membahas tentang latar belakang perusahaan, terus pengertian analis SWOT, terus yang ketiga adalah penerapan analisis SWOT di PT Indofood terbuka, terus penerapan strategi PT Indofood terbuka, dan yang terakhir yaitu evaluasi peningkatan kinerja perusahaan. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yunita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk latar belakang perusahaan akan dibacakan saya sendiri. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada 14 Agustus 1990 oleh Sundono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma pada 5 Februari 1994. Perusahaan ini berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua di daerah Indonesia dengan merencanakan sesuatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olahan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Lalu ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat adalah ancaman. Analisis SWOT dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti satu, menentukan strategi bisnis, dua, mengevaluasi performa perusahaan, tiga, mengatasi masalah bisnis, empat, menghadapi kendala di masa depan, lima, mengidentifikasi peluang kompetitif. Lalu selanjutnya ada penerapan analisis SWOT di PT Indofood Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pemasaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk, terutama produk Indomie, melalui metode SWOT guna mempertahankan daya saing bisnis. Yang pertama ada kekuatan. Indofood memiliki keunggulan dalam produksi biaya rendah, distribusi luas, dan pemahaman mendalam akan cita rasa Indonesia. Brand yang sudah dikenal dan sumber daya manusia berkualitas mendukung posisi kuat. Dengan dominasi di pasar mie instan, produk Indofood selalu mudah diakses konsumen di seluruh wilayah termasuk area terpencil. Yang kedua, Mohon maaf Kak Yunita, terputus jaringannya. sehat untuk konsumsi jangka panjang. Meski populer, nutrisinya tidak seimbang. Indofood sebagai induk dari berbagai merek juga berpotensi menghadapi tantangan dalam inovasi produk karena harus membagi fokus dan sumber daya di banyak lini yang bisa menghambat pengembangan optimal tiap produk. Yang ketiga ada peluang. Indofood dapat memperkuat posisinya di pasar dengan bekerja sama atau mengakuisisi perusahaan sejenis yang memungkinkan terciptanya sinergi dan meningkatkan daya saing. Selain itu, karena produk Indofood sudah populer di dalam negeri, perusahaan memiliki peluang besar untuk berekspansi ke pasar internasional guna memperluas jangkauan konsumen dan meningkatkan skala usaha. Dan yang keempat ada ancaman.
Indofood menghadapi ancaman dari permintaan pasar yang belum terpenuhi, yang bisa dimanfaatkan pesaing jika tidak segera direspon. Selain itu, ketatnya persaingan di industri makanan dan minuman menuntut Indofood untuk terus menjaga kualitas dan berinovasi agar tetap kompetitif di tengah banyaknya produk baru yang bermunculan. Lalu ada penerapan strategi di PT Indofood Tbk. Yang pertama ada diversifikasi produk Indofood. Ini mencakup mie instan, susu, minuman ringan, bumbu masak, dan makanan ringan. Strategi ini memungkinkan Indofood menjangkau berbagai segmen pasar, mengurangi resiko ketergantungan pada satu produk, dan memperluas pangsa pasar sehingga meningkatkan pendapatan dan daya saing perusahaan. Yang kedua ada branding yang kuat dan konsisten. Indofood menciptakan branding yang kuat melalui produk ikonik seperti Indomie dan Popmie. Kualitas produk yang terjaga membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan loyalitas pelanggan yang tinggi, menjadikannya salah satu merek terkemuka di Indonesia. Yang ketiga ada inovasi produk dan variasi rasa. Indofood mengendalikan variasi rasa yang unik sebagai strategi inovasi untuk menarik konsumen dan mempertahankan daya saing di pasar makanan yang kompetitif. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi selera beragam konsumen dan tetap relevan dengan tren pasar. Yang keempat ada promosi melalui media sosial dan kampanye digital. Indofood menggunakan media sosial dan kampanye digital untuk menjangkau konsumen, terutama generasi muda. Dengan strategi iklan kreatif dan menarik, mereka juga berkolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan konsumen serta memanfaatkan berbagai platform digital untuk membangun interaksi dan loyalitas merek. Yang kelima, ada distribusi yang luas dan efisien. Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas dan kuat di seluruh Indonesia, termasuk daerah pedesaan, serta menjalin aliansi dengan distributor lokal untuk memastikan produk mereka sudah memiliki akses di berbagai lokasi. Yang keenam ada perubahan ekonomi makro. Indofood menerapkan strategi harga kompetitif dengan menawarkan produk terjangkau dan menguntungkan. Dengan memanfaatkan skala ekonomi dalam produksi dan distribusi, Indofood juga dapat menekan biaya dan menjaga harga tetap menarik bagi konsumen, sambil tetap memastikan profitabilitas. Dan yang terakhir ada corporate social responsibility. Perusahaan yang peduli terhadap masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka. Komitmen ini menciptakan dampak positif pada loyalitas konsumen, karena konsumen cenderung lebih setia kepada merek yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Baik, Selanjutnya, tantangan marketing sukses pada PT Indofood akan disampaikan oleh saya sendiri, Alifalia Ramdhani. Di sini tantangan marketing yang dihadapinya yaitu satu, ada persaingan yang ketat. Indofood menghadapi persaingan ketat dari perusahaan lokal maupun internasional yang memproduksi barang serupa. Kedua, perubahan preferensi konsumen yang sudah memiliki kesadaran penuh memilih hidup sehat. Ketiga, fluktuasi atau kenaikan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi Indofood sehingga menekan profitabilitas atau menurunkan permintaan jika harga jual dinaikkan. Keempat, ada regulasi dan kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi. Perubahan regulasi ini dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas operasional karena penyesuaian produk dan proses produksi yang diperlukan. Kelima, ada tekanan untuk berkelanjutan dan ramah lingkungan, yaitu perubahan ekonomi makro seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan menurunnya daya beli masyarakat. Untuk tetap kompetitif, Indofood perlu beradaptasi dengan menyesuaikan harga, efisiensi biaya, dan menawarkan pilihan produk yang lebih terjangkau. Terakhir, ada digitalisasi meningkat. PT Indofood harus beradaptasi dengan teknologi digitalisasi. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan kehilangan pangsa pasar di kalangan konsumen milenial dan Gen Z. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan kinerja pada PT Indofood Tbk? Maaf, slide-nya boleh di swipe. Bagaimana meningkatkan kinerja pada PT Indofood Tbk? Bisa dilihat pada mind map
Evaluasi peningkatan kinerja perusahaan meliputi satu, memperkuat inovasi produk. Di dalamnya ada fokus pada kesehatan, memanfaatkan tren, dan digital marketing. Kedua, mengembangkan sumber daya manusianya dengan pelatihan dan pengembangan. Program pengembangan karir juga fokus pada inovasi. PT Indofood Tbk ini dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengembangkan produk yang lebih sehat seperti mie instan yang lebih berserat dan minuman probiotik yang lebih banyak, serta makanan siap saji dan organik sesuai tren pasar. Kerjasama dengan ahli gizi, inovasi pengemasan, dan pemanfaatan digital marketing juga penting untuk membangun keterlibatan konsumen. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) penting untuk kinerja organisasi, meliputi pelatihan berkelanjutan dan program pengembangan karir yang meningkatkan motivasi serta retensi karyawan. Selain itu, mendorong inovasi di kalangan karyawan, membantu perusahaan tetap kompetitif, dan mendorong pertumbuhan. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya mungkin kesimpulannya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. PT Indofood Sukses Makmur terbuka berhasil mempertahankan posisi dominannya di industri makanan dan minuman Indonesia dengan strategi diversifikasi produk, branding kuat, inovasi, dan jaringan distribusi yang luas. Keunggulan biaya produksi dan reputasi merek memperkuat daya saing perusahaan di pasar lokal dan internasional. Namun, Indofood menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, perubahan preferensi konsumen ke produk yang lebih sehat, serta tekanan ekonomi. Dengan analisis SWOT, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta merespon peluang dan ancaman, menjaga posisinya di pasar. Mungkin yang terakhir itu ada kata-kata ya dari kelompok kita, jangan terlalu berfokus pada masalah, tetapi fokuslah pada solusi dan masalah tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita, dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurangnya atau kesalahan dari yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.